Shalom saudaraku, ada seorang apologet berkata seperti ini. Allah itu memang maha kuasa, tetapi ketika menjadi manusia, apakah pantas, apakah layak? Nah saudaraku, tentu saja pernyataan itu bukan berasal dari kekristenan ya. Nah, dia memasang ukuran yang berdasarkan dari pikirannya terhadap kemahakuasaan Allah. Dan sebenarnya tanpa dia sadari pun, dia juga telah mengukur atau membatasi kemahakuasaan Allah yang diyakininya. Saya tidak mengatakan bahwasanya Allah kita itu sama ya. Nah, saudaraku yang seiman, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan dirinya. Dia buktikan bahwasanya dia hidup dan berkuasa kepada umatnya, dan dia berdaulat. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang diam dan suka sembunyi-sembunyi di balik tirai. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang selalu menuruti, mengabulkan permintaan atau keinginan-keinginan nabi-nabinya. Ketika nabinya minta itu, dikabulkan. Ketika nabinya minta ini, dikabulkan. Kita tidak menyembah Allah yang demikian. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Tidak bisa diatur-atur. Kalau nabinya pun bersalah, dia hukum. Allah kita juga maha kuasa. Dan kita tidak menjadi heran ketika Allah itu menjadi manusia. Bukankah kepada Abraham, Allah itu pernah menampakkan dirinya dalam wujud manusia? Ini artinya tidak mustahil bagi Allah menjelma berinkarnasi menjadi manusia. Apa susahnya bagi Allah? Tetapi orang-orang dunia mengukur Allah menurut pikirannya. Itu artinya Allah yang disembahnya adalah Allah menurut pikirannya, hasil pikirannya, dan ciptaan pikirannya. Di dalam kekristenan, hal ini disebut dengan Allah berhala. Mereka tidak mengerti tentang rencana Allah yang hidup, rancangannya, dan kegenapannya. Sebab, kalau mereka memang mengenal Allah, mereka pasti tidak akan menolak Yesus. Sebab seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Dengan kata lain, siapapun yang mau mengenal Allah, pandanglah kepada Yesus. Ya, Yesus Kristus. Dialah firman Allah yang menjadi manusia. Dialah firman Allah yang menjadi eksekutor atas keinginan dan kehendak Bapa. Ketika Bapa hendak menciptakan langit dan bumi, maka firman itu menjadikan langit dan bumi. Firman itu juga yang datang kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Firman itu juga yang datang kepada para nabi. Dan firman itu melintasi zaman, melintasi alam, turun ke dunia menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita.